Halo guys, welcome back to Shankat Channel. Balik lagi sama aku Sheila and welcome to Shankat Sisterhood. So, untuk kalian semua yang baru pertama kali nonton atau udah berapa kali, jangan lupa langsung subscribe, hit the notification bell, like, leave a comment down below, dan follow Instagram aku juga Catherine. So, hari ini aku sudah berada di UK. Kalau kalian misalnya sudah menonton video-video sebelumnya, nah kali ini itu aku masih karantina. Kenapa sih aku harus karantina? Aku akan menjelaskan di video ini. Oke guys? So guys, aku sekarang ini karantina dikarenakan bagi orang-orang yang belum vaksin atau misalnya vaksinnya belum lengkap atau misalnya vaksinnya juga tidak memenuhi standar dari kayak pemerintah di Inggris gitu, kalian bisa cek langsung di websitenya government di Inggris kira-kira vaksin apa aja. Nah kalau misalnya memang seperti itu, diharuskan untuk karantina sekitar 10 hari di rumah masing-masing. Nah tapi kalau misalnya udah lengkap vaksinnya, pastinya nggak harus karantina, jadi bisa langsung bebas. Nah ini kira-kira udah hari keempat aku karantina, jadi hari pertamanya itu terhitung dari hari besokannya aku sampai. Nah di sini itu kalau misalnya karantina kita harus ngetes sendiri PCR-nya. Sebenarnya bisa sih ngetes di tempat lain kayaknya, tapi kalau aku pilih yang ngetes sendiri di rumah dan paket PCR-nya dikirim langsung ke rumah aku seperti ini nih. Nah ini dia guys, ini adalah paket untuk PCR testnya. Nah mereknya itu bermacam-macam, kalian bisa pilih dan klik dari websitenya Government UK yang tadi udah aku kasih lihat. Ini dalamnya kira-kira seperti ini guys. Nah setelah aku tes, aku akan membungkusnya seperti ini dan siap dikirim. Nah guys, itu dia tadi kira-kira PCR test atau PCR kitnya seperti itu. Jadi itu aku pesen sebelum berangkat ke UK dan itu memang diharuskan. Jadi kalau misalnya mau berangkat ke Inggris, itu yang pertama harus ada PCR testnya dulu. Hasil PCR test kita di Jakarta 3 hari sebelum berangkat itu harus negatif. Yang kedua adalah PCR kit kalau misalnya kita belum vaksin atau vaksin kita belum lengkap atau yang tidak sesuai. Nah, itu harus kita pesen sebelum berangkat juga. Itu artinya kita harus karantina 10 hari di rumah pribadi dan kita tes di hari kedua dan hari ke-8. Setelah itu kita harus mengisi passenger locator form. Nah di situ setelah itu udah sih, yang penting kalian juga udah harus ada visa ya. Nah setelah itu baru kita check in dan semuanya mudah banget dan nggak ada yang ribet sama sekali. Nah maka dari itu karena aku udah pesennya dari Jakarta, jadi pas aku sampai hari kedua tuh udah nyampe paketnya dan aku langsung tes. Terus habis itu langsung dikirim. So, jadi kalau misalnya di sini itu ada beberapa tempat yang memang sudah menyediakan kayak box atau ya tempat-tempat sih sebenarnya untuk kita ngumpulin si PCR kit ini yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kita udah melakukan PCR sendiri di rumah, nantinya hasilnya tuh akan dikirim melalui email dan alhamdulillahnya hari kedua hasil aku negatif. Nah terus habis itu nanti aku tinggal tes lagi untuk hari ke-8 dan setelah itu baru kalau misalnya negatif juga aku boleh keluar rumah. Nah kalau di sini karena kita karantinanya di rumah sendiri atau rumah yang bersama keluarga gitu ya, jadi kita diceknya itu melalui kayak SMS dan nantinya ditelepon make sure kalau misalnya kita memang di rumah aja dan menjalankan karantina ini dengan baik. Karena kalau enggak kita bakal kena fine atau seperti denda gitu. Berapanya aku nggak tahu, itu juga infonya ada semua di websitenya untuk government di UK. Nah jadi kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya, kalian bisa langsung cek ke sana. So karena ini udah hari keempat, hari-hari aku ya paling cuman kayak masak, nyuci, terus nonton, main sama J, dan ya udah paling suamiku yang belanja kebutuhan aku gitu sih. Pokoknya liatin aja terus kira-kira sampai 10 hari aku ngapain aja di rumah. Oke guys? So guys, ini dia pemandangan dari dalam kamar aku. Aku melihat neighborhoodnya seperti ini. Jadi Norwich ini cukup sepi dan gak terlalu ramai kalau di daerah perumahannya. Cukup nice ya hari ini, weathernya sunny tapi tetap dingin. So guys, ini dia rumahnya. Rumah ini tuh nggak untuk long term, jadi temporary aja aku di sini. Ini kitchennya untuk biasa aku masak. Terus kalau ke sini ini ada mesin cuci yang memudahkan banget untuk kita menyuci.
kira-kira breakfast cepatnya seperti ini, walaupun cepat-cepat tapi mengutamakan makan yang sehat ya. Nah guys, ini udah hari ke-8, makanya aku juga udah diingatkan untuk tes lagi. Ini kira-kira dalamnya, jadi nggak usah bingung karena setiap kita mau tes, ini ada video penjelasannya harus gimana dan kirim kemana dan bagaimana semua detailnya. Langsung aja bisa di-scan. Hi everyone, so ini hari udah ke-10. Aku stay di rumah aja, quarantine. Dan hari ke-8 itu kemarin aku udah melakukan tes. Dan seperti biasa, tesnya yang kalian lihat itu dikirim ke box kayak tempat yang memang dituju untuk mengirim paket-paket tersebut. Jadi nantinya mereka yang akan mengirim ke labnya. Dan labnya akan memberitahukan kita melalui email. Kayak gini emailnya. Jadi kasih tauin kalau misalnya paketnya udah diterima di lab mereka dan hasilnya udah keluar. Nah tadi pagi jam 7 pagi hasilnya udah keluar dan alhamdulillah negatif lagi. Tapi aku masih di rumah karena tulisan di SMS-nya, mereka kan kirim SMS sama nelpon aku juga. Jadi kalau misalnya nelpon itu mereka cuma nanya kayak kita di rumah nggak dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau misalnya SMS-nya mereka memberitahukan bahwa hari pertama terhitung itu besokannya kita dari nyampe gitu. Karena aku nyampe tanggal 3 berarti terhitung tanggal 4 day one-nya. Nah terus jadi hari ini udah hari ke-10 tapi aku masih di rumah aja walaupun hasilnya negatif karena memang dikatakan bahwa sampai hari 10 benar-benar the end of the day baru kita boleh keluar, which is besok hari Minggu aku udah boleh keluar dan aku akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah oke guys, kalau kemarin aku udah ngomongin tentang gimana berangkat ke sini cukup mudah sebenarnya, walaupun ada beberapa hal-hal yang udah harus kalian siapkan. Dan juga karantina ini juga aku udah ceritain aku ngapain aja kira-kira bisa kalian lihat. Aku dari mulai masak, nyuci, nonton, main sama J, ya udah gitu-gitu aja sih. Terus aku mau cerita sedikit juga kenapa sih aku itu sama suami nggak berangkat barengan. Jadi sebenarnya guys, untuk planning kita ke Inggris ini tuh udah dari 2019. Oh ya by the way, sorry ya kalau misalnya agak bunyi-bunyi itu karena lagi ada mesin cuci dan ada baju yang lagi dicuci. Nah jadi planning kita tuh dari 2019 kalau suami aku tuh pengen ngambil master, tapi memang tertunda karena waktu di 2019 itu mepet banget. Dan di 2020 pandemi. Dan akhirnya bisa di 2021. Nah, tapi pas banget di 2021 tiba-tiba pas mau detik-detik keberangkatan tuh mulailah ada PPKM. Terus juga di Indonesia lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi pas mau berangkat pun tuh agak-agak ribet, VFS tutup. Terus habis itu akhirnya juga kita dapat tapi mepet banget. Dan cerita-cerita yang benar-benar kayak nggak mudah sama sekali kesini karena misalnya tiba-tiba VFS tutup, suami aku udah mau masuk mulai pelajaran kelasnya udah mau mulai tapi dia belum biometrik, terus habis itu cepet banget dan cerita-cerita yang actually hari ini harus bisa tapi mallnya seperti kayak gini karena masih PPKM. Kayak akhirnya aku sampai ngemailin VFS, aku sampai DM-in Dubes Indonesia yang untuk di UK. Pokoknya aku mencoba semua hal gitu biar kita bisa berangkat tahun ini. Nah terus ternyata juga harus suamiku berangkat duluan. Kenapa? Karena aku lagi hamil dan aku nggak bisa X-ray. Jadi gini guys, kalau mau ke UK itu, kalau misalnya visanya visa student atau visa dependent atau bukan visa turis ya, selain turis yang emang visanya itu cukup lama, kita bakal tinggal di UK-nya. Nah, mereka itu tuh memerlukan hasil kayak TB screening, tuberculosis gitu. Jadi apakah kita punya penyakit TBC atau enggak dan lain-lainnya. Nah, karena aku lagi hamil, aku nggak mau di X-ray. Tapi ini balik lagi ke personal
balik lagi ke keputusan masing-masing ya. Banyak orang yang nggak apa-apa untuk di X-ray, dan aku udah nanya dokter juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman aku kayak lebih baik nggak usah. Nah akhirnya karena aku nggak di X-ray, jadi aku nggak bisa lah biometrik. Nah karena nggak bisa, akhirnya aku harus ngambil tes yang namanya sputum test. Nih kayak gini nih. Nah jadi aku harus 3 hari berturut-turut ke rumah sakit. Terus habis itu rumah sakitnya di Jakarta ya, di RS Premier Bintaro. Aku kayak lebih baik nggak usah. Nah ini waktu aku harus sputum test di RS Premier Bintaro karena RS ini yang menjadi rujukannya. Nah sebenarnya sputum testnya ini dilakukan di rooftop, ada 2 bilik di belakang aku, cuman karena hanya ada 2 dan kita yang sputum ada 4 orang, jadi aku harus maju ke depan ini, jaraknya berjauhan biar pada saat kita mengeluarkan reak kita batuk tidak berdekatan. Saya cek apa sih air liur kita, reak kita ditaruh gitu di kayak wadah. Nah nantinya dicek dari situ. Nah tapi tes itu memakan waktu 2-3 bulan, jadi makanya akhirnya suamiku berangkat duluan dan aku sama Jane menyusul. Dan alhamdulillahnya akhirnya hasilnya bagus, aku sehat, barulah akhirnya kita bisa berangkat dan nyampe di sini gitu guys. So aku kira itu aja cerita untuk aku selama di karantina dan gimana keberangkatan aku ke sini, kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu kalian juga yang lagi mungkin posisinya lagi sama-sama aku sekarang. Terus semoga bermanfaat juga kalau kalian misalnya mau ke UK atau mau traveling kemanapun. Make sure semuanya itu harus benar-benar dibaca, kayak persyaratan dan lain-lainnya. Jadi nggak akan menunda kalian untuk berangkat. So, besok aku akan jalan-jalan dan pastinya aku akan membuat khusus untuk besok, itu lain lagi ya. Oke guys, itu aja aku rasa. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, hit the notification bell, like, leave a comment down below, dan follow Instagram aku dan juga Catherine. Thank you so much. Bye. Sampai ketemu.